An Abu Hurairah gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaji nafsi biadihi la yusikuna an yanjila pikum Isa ibnu Maryamah hakaman muksitan payaksiru soliba wa yatulu kinjira wa yada'ul jityata wa yapidul ma'aluha talayakbalahu ahadun. Artinya Muhammad bersabda bahwa tidak akan lama lagi akan turun Isa putra Maryam menjadi hakim yang adil dan mematahkan salib dan meniadakan upeti, dan dalam kerajaannya tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena bumi penuh dengan keberkatan. Dalam hadis ini menyatakan bahwa Muhammad mengatakan Isa Al-Masih akan turun dari surga, turun ke bumi untuk menjadi hakim yang adil dan memberi keberkahan di atas bumi, sehingga tiada lagi orang yang mau menerima sedekah karena bumi penuh keberkatan. Dalam hal ini Muhammad menyatakan bahwa Isa Al-Masih itulah harapan kita dapat masuk surga. Muhammad sendiri menyatakan dirinya perlu didoakan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, jika ada orang yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, seperti yang dikatakan oleh pendeta Rizul Lubis tadi bahwasanya Isa dan Yesus itu sama, jadi saya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus Kristusnya umat Kristen. Apa sebab? Karena perlu kita ketahui bahwasanya Yesus Kristus itu negerinya di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Beliau tidak mampu mengumpulkan umatnya untuk melawan kerajaan Romawi. Bahkan beliau ditantang oleh umatnya. Bahkan sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya pun tidak setia kepada Yesus Kristus ini. Hal ini dapat kita saksikan ketika di film-film yang mana kita saksikan Yesus Kristus itu disalib lalu pergi ke surga. Nah, namun di dalam agama Islam kami tidak meyakini itu Yesus Kristus yang disalib. Karena kita ketahui bahwasanya seperti yang di film tersebut, kita ketahui bahwasanya pada saat penyaliban itu ada nama dua Yesus. Satu Yesus Barabas, satu Yesus dari Nazaret yang merupakan sahabat daripada Pilatus. Saya yakin Gubernur Pilatus tersebut pasti membebaskan Nabi Yesus Kristus tersebut. Yakin 100%. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Nabi Yesus Kristus itu tidak mampu membebaskan negerinya dari penjajahan bangsa Romawi lalu pergi ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau itu setelah diusir dari kampungnya, dari Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Di situ menjadi seorang sultan atau pimpinan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darman Sagam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu video daripada Pendeta Rizuli Lubis, yang mana pada video tersebut Pendeta Rizuli Lubis sedang menampilkan seorang ustadz katanya yang membahas tentang siapa yang lebih hebat antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam katanya. Nah, pada video tersebut Rizuli Lubis mengatakan bahwasannya orang Islam mengatakan bahwasannya Nabi Isa dengan Yesus itu adalah sama. Dan Pendeta Rizuli Lubis pada tayangan video tersebut juga mengakui bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang mana pada tayangan tersebut Rizuli Lubis sedang berada di Kepulauan Mentawai, yang mana Kepulauan Mentawai ini dulunya adalah orang-orang yang mayoritas non-muslim dan sekarang banyak yang mualaf. Dan Rizuli Lubis berkunjung ke daerah tersebut dengan menampilkan video yang menampilkan seorang ustadz katanya. Tapi dari bahasan, dari cara membaca ayat yang dalam bahasa Arab, ustadz tersebut belepotan, tidak pas. Jadi kami muslim tahu bahwa ustadz yang ditampilkan oleh Rizuli Lubis ini adalah ustadz jadi-jadian. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa ustadz itu bukan hanya pandai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran sekarang ada tulisan Arab Latin, yaitu pertama Al-Quran itu berbahasa Arab, kemudian di bawahnya Arab Latin, baru ada terjemahannya. Jadi saya yakin yang ditampilkan oleh saudara Pendeta Rizuli Lubis ini adalah ustadz jadi-jadian alias abal-abal, karena dari cara membaca ayat, dari membaca hadis, dapat kita simpulkan bahwa pendeta ini, bahwa si ustadz yang dimaksud oleh Rizuli Lubis ini adalah ustadz abal-abal atau jadi-jadian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih lengkapnya marilah kita saksikan cuplikan video berikut yang ditampilkan oleh Pendeta Rizuli Lubis. Selamat menyaksikan. Saudara,
disinilah yang paling banyak mualaf masuk mentawai. Saudara, tadi waktu saya nonton video, saya sangat terberkati. Kenapa? Karena seorang ustadz ini, dia menceritakan tentang seperti apa Muhammad dan seperti apa Isa Al-Masih. Sebagian besar orang Islam itu percaya bahwa Isa Al-Masih itu Yesus Kristus. Ya, jadi boleh saya katakan Bapak ini sedang memperbandingkan antara Muhammad SAW dengan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kedahsyatannya nanti kita saksikan bersama sampai selesai. Bagaimana kedahsyatan Yesus dan siapa Yesus itu. Oke, selamat menyaksikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, tujuan kita beragama adalah supaya jiwa-jiwa kita dapat masuk surga. Dan selain daripada itu, selagi kita di dunia, kita mendapat berkah dan mendapat pertolongannya. Allahumma rabba hadhihi dawati tamah wa salatil kutimah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa sarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa batu maqamal maqmudallaji wa attah innaka latukiful mi'ad rabbi pilli wali walidaya warhamhuma kama rabayani sugira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Artinya, ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan selamatkanlah sahabat-sahabat Muhammad dan selamatkanlah kaum keluarga Muhammad. Saudara, Muhammad adalah junjungan orang-orang Islam yang melalui dia semua orang mengharapkan pimpinan dia untuk masuk surga. Jadi, mengapa kita mendoakan beliau sekurang-kurangnya 5 kali sehari? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan. Karena beliau juga memerlukan pimpinan dari rahmat Allah untuk masuk surga. Dalam hadis Sahih Muslim 1 nomor 416 ada tertulis, An Abu Hurairah gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaysa ahadan minkum yunjihi mal wala anta ya Rasulullah karalala anna yatagamada Allahu minhu bimakfiratin wa rahmati. Artinya, Muhammad bersabda, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh amal dan ilmunya dan ibadahnya. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, adakah engkau juga demikian, wahai Muhammad? Wahai Rasulullah? Maka Muhammad menjawab, aku juga begitu, terkecuali oleh rahmat Allah. Nah, dalam rahmat Allah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Abu, itu tertulis di dalam hadis Sahih Muslim 1 nomor
78 yang berbunyi, An Abu Hurairah gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaji nafsi biadihi la yusikuna an yanjila pikum Isa ibnu Maryamah hakaman muksitan payaksiru soliba wa yatulu kinjira wa yada'ul jityata wa yapidul ma'aluha talayakbalahu ahadun. Artinya, Muhammad bersabda bahwa tidak akan lama lagi akan turun Isa putra Maryam menjadi hakim yang adil dan mematahkan salib dan meniadakan upeti, dan dalam kerajaannya tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena bumi penuh dengan keberkatan. Dalam hadis ini menyatakan bahwa Muhammad mengatakan Isa Al-Masih akan turun dari surga, turun ke bumi untuk menjadi hakim yang adil dan memberi keberkahan di atas bumi, sehingga tiada lagi orang yang mau menerima sedekah karena bumi penuh keberkatan. Dalam hal ini Muhammad menyatakan bahwa Isa Al-Masih itulah harapan kita dapat masuk surga. Muhammad sendiri menyatakan dirinya perlu didoakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, yang artinya, ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan selamatkanlah sahabat-sahabatnya dan selamatkanlah kaum keluarga Muhammad. Hal ini tertulis di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim 3 nomor 159 yang berbunyi, An Abu Hurairah gala-gala wa min salihi wal hidatan salatu Allahu alaihi asra. Muhammad bersabda, barang siapa mendoakan keselamatan untuk aku satu kali, niscaya Allah akan memberikan 10 rahmat bagi dia. Lagi-lagi Muhammad meminta dirinya didoakan dan menjanjikan bagi orang-orang yang mendoakan dia suatu rahmat 10 kali. Dalam hal ini, kita menentukan jalan keselamatan kita. Jika Muhammad minta didoakan, siapa mendoakan kita? Nah, dari sini kita berusaha ingin tahu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahwa ada Isa yang akan turun dari surga dan membunuh Dajjal dan menyelamatkan orang-orang yang tertawan dan menempatkan mereka di dalam surga. Jadi dalam hal ini kita perlu berpikir untuk keselamatan kita, dan kita perlu menerima keselamatan itu di dalam Dia yang akan turun dari surga, yang akan membunuh Dajjal dan yang menyelamatkan kita, dan yang
menempatkan kita di surga. Amin, 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 Rabbal Alamin. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwasannya yang dikatakan oleh Pendeta Risulibus itu adalah Ustadz jadi-jadian alias Ustadz abal-abal. Apa sebab? Karena yang dimaksud oleh Pendeta Risulibus ini adalah Ustadz karena yang orang ini tidak mengetahui, tidak sepenuhnya paham tentang ajaran agama Islam. Seperti misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, katanya orang Islam selalu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sholawat itu tujuannya adalah untuk kita mendapat syafaat. Sepertinya sholawat itu seperti kita misalnya menyanjung presiden. Dengan kita menyanjung presiden, maka dia akan memberikan bantuan kepada kita. Sama seperti selawat ini. Selawat ini adalah menyanjung Nabi Muhammad. Menyanjung Nabi Muhammad supaya kita mendapat syafaatnya di hari kelak, hari kiamat kelak. Karena pada hari kiamat kelak, Nabi Muhammad ini diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umatnya. Membantu umatnya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Bagi orang yang kurang amalnya. Tetapi bagi orang yang banyak amalnya, berbuat baik, berbuat soleh, tidak ada membuat kerusakan, tidak ada merugikan orang di luar Islam dan di dalam agama Islam, maka dia wajib masuk surga. Hal ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas sholati min zakari aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah la yuzlaminu nakira. La yuzlamu nakira. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun ataupun perempuan, dan dia beriman, maka baginya adalah surga dan mereka tidak sedikit pun dianiaya. Itu jaminan bahwasanya setiap muslim yang baik pasti masuk surga. Jadi tujuan selawat itu adalah bagi orang-orang yang kurang amalnya, maka barang siapa banyak menyanjung Nabi Muhammad dengan mengucapkan selawat, maka Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari kiamat memberikan pertolongannya kepada umatnya yang kurang amalnya. Itulah tujuan salawat. Kemudian Ustadz jadi-jadian ini juga mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena akan turun sebagai hakim yang adil. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya hakim itu berada di bawah presiden. Jadi kalau di Indonesia, pemerintah Indonesia, hakim itu adalah berada di bawah presiden. Jadi Nabi Isa pada datangnya keduanya itu berada di bawah kekuasaan pemerintahan orang Islam yang di bawah pimpinan namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah pimpinan umat Islam pada saat menjelang datangnya hari kiamat. Jadi Imam Mahdi ini adalah pimpinan umat Islam pada hari kiamat, yang mana pada saat itu Nabi Isa akan turun membantu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini berasal dari keturunan Nabi Muhammad dan namanya pun sama dengan nama Nabi Muhammad. Ini terdapat di dalam hadis ini terdapat di dalam hadis Tirmidzi nomor 2156.
Yang mana di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya Imam Mahdi itu namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Kemudian terdapat juga di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3735. Di situ Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad dari jalur anaknya Fatimah. Nah, jadi pimpinan pada saat itu, pada saat Nabi Isa turun itu adalah di bawah pimpinan Imam Mahdi. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, turunnya Nabi Isa itu adalah tujuannya adalah untuk membunuh babi, mematahkan salib, dan membebaskan pajak. Ini terdapat dalam hadis Bukhari nomor 392. Jadi tujuan Imam Mahdi itu adalah untuk mengislamkan seluruh dunia. Tujuan Nabi Isa turun adalah untuk membantu Imam Mahdi untuk mengislamkan seluruh dunia. Itu tujuan Nabi Isa turun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Imam Mahdi itu, kemudian Nabi Isa itu ketika berjumpa dengan Imam Mahdi, Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa untuk menjadi imam sholat. Namun Nabi Isa mengatakan bahwasannya Allah telah memilih pemimpin dari umat ini sebagai pimpinan. Itu adalah sebagai berkah dari Allah. Lalu Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi untuk memimpin sholat, dan Nabi Isa berada di belakang Imam Mahdi ataupun menjadi makmumnya. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 225. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kami tegaskan kembali bahwasannya Nabi Isa itu turun untuk membunuh babi, menghancurkan salib, membebaskan pajak, dan mengislamkan seluruh dunia, dan memakmurkan seluruh dunia. Karena pada masa pemerintahan Imam Mahdi dan hakimnya Nabi Isa itu, dunia sejahtera, berlimpah-limpah harta, sehingga tidak ada orang yang mau menerima sedekah karena mereka telah bergelimangan harta, tidak ada sedikit pun yang kekurangan harta. Ini terdapat juga di dalam hadis riwayat Muslim nomor 3766. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya Nabi Isa turun
untuk membantu Imam Mahdi untuk memberantas Dajjal. Sehingga pada pemerintahan beliau ini, dunia ini dipenuhi dengan rasa keadilan sebagaimana dunia ini dipenuhi kezaliman di masa-masa sebelumnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, jika ada orang yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Rizul Lubis tadi bahwasanya Isa dan Yesus itu sama, jadi saya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus Kristusnya umat Kristen. Apa sebab? Karena perlu kita ketahui bahwasanya Yesus Kristus itu negerinya di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Beliau tidak mampu mengumpulkan umatnya untuk melawan kerajaan Romawi. Bahkan beliau ditantang oleh umatnya. Bahkan sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya pun tidak setia kepada Yesus Kristus ini. Hal ini dapat kita saksikan ketika di film-film yang mana kita saksikan Yesus Kristus itu disalib lalu pergi ke surga. Nah, namun di dalam agama Islam kami tidak meyakini itu Yesus Kristus yang disalib. Karena kita ketahui bahwasanya seperti yang di film tersebut, kita ketahui bahwasanya pada saat penyaliban itu ada nama dua Yesus. Satu Yesus Barabas, satu Yesus dari Nazaret yang merupakan sahabat daripada Pilatus. Saya yakin Gubernur Pilatus tersebut pasti membebaskan Nabi Yesus Kristus tersebut. Yakin 100%. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Nabi Yesus Kristus itu tidak mampu membebaskan negerinya dari penjajahan bangsa Romawi lalu pergi ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau itu setelah diusir dari kampungnya, dari Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Di situ menjadi seorang sultan atau pimpinan negara. Dan akhirnya kembali menaklukkan kota Mekah, namun tidak menjadi pusat kekuasaannya. Beliau kembali ke Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW juga setelah menguasai menaklukkan kota Mekah, beliau mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Timur Tengah seperti kerajaan Romawi untuk mengajak Kaisar Heraklius untuk memeluk agama Islam. Kemudian kerajaan Mesir, Raja Mukaukis untuk memeluk agama Islam. Kemudian mengirim surat kepada kerajaan Abbasiyah ataupun sekarang Ethiopia kepada Raja Najasyi untuk memeluk agama Islam. Dan juga mengirimkan surat kepada kerajaan Persia, Raja Kisra, untuk memeluk agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang kaisar, seorang raja, seorang pimpinan negara yang mulanya adalah hanya seorang nabi. Jadi beliau menjadi pimpinan negara pemerintahan yang mana yang bernama negara Madinah Al-Munawwarah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jelas sekali bahwasanya jika ada orang yang membandingkan antara siapa yang lebih hebat, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, antara Yesus dengan Nabi Muhammad, jelas jauh lebih hebat Nabi Isa alaihissalam. Jauh lebih hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus Kristus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya.
berteguh dan perkuat terus di dalam ajaran agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.